Saturday Dictator. Highest taxpayer in India, Chandrasekhara Dharma. Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Mimin akan ulas film yang cukup menghibur. Judulnya Diktator tahun 2016. Film ini dibintangi Nandamuri Balakrishna, Anjali, dan Sonal Chauhan. Mimin sapa dulu para penonton yang belum pernah dicolek seperti akun Syahril Husaini, Firas Bahtiar, Rita Sari, kemudian Eza di Amuntai, Ari di Tasikmalaya, Muhammad Agustian di Tangerang, Chandra di Lampung, Revi Nurul di Pekalongan, Danang Aldiansyah di Purbalingga, Aziz Pratama di Medan, Mifan di Lampung, Marina dan Sinaga di Batam, serta semuanya dimanapun berada. Hai Frank, hai Becky. Para mafia obat terlarang mendapat backingan oknum pemerintah dalam menjalankan usahanya di kota Hyderabad. Anak menteri, Vamsi, terlibat sindikat hitam itu. Inspektur Rasul sebagai polisi jujur berhasil menggerebek Vamsi dan gengnya di sebuah klub. Namun rekannya Inspektur Prabakar berkhianat demi uang. Akhirnya Rasul yang dibunuh oleh Vamsi. Adegan pembunuhan itu tanpa sengaja disaksikan oleh salah seorang pelayan, Rajiv. Kini nyawa Rajiv diburu. Untung saja dia bisa melarikan diri. Untuk menutupi kasus pembunuhan, kepolisian membuatnya seolah-olah Inspektur Rasul bunuh diri. Prabakar menyebut rekannya bunuh diri karena ketahuan menerima suap. Ayah Vamsi, Menteri Govardhan Rao, sangat khawatir karena saksi pembunuhan masih belum ditemukan. Govardhan sama sekali tidak menyalahkan anaknya. Dia justru memerintahkan anak buahnya untuk segera membunuh saksi. Sejak pembunuhan itu, Rajiv terus melarikan diri. Di stasiun kereta api, dia panik melihat anak buah menteri mencarinya. Sampai-sampai tanpa sengaja menabrak seorang pria bernama Chandu, diperankan Nandamuri Balakrishna. Rajiv merahasiakan masalah yang sedang dihadapi. Mereka pun berpisah dan melanjutkan tujuan masing-masing. Chandu sendiri dalam perjalanan ke tempat kerjanya sebagai karyawan di Dharma Mart, yang merupakan bagian dari perusahaan Dharma Group. Sosok Chandu adalah orang baik hati. Dia akrab dengan karyawan lainnya. Chandu sangat rajin bekerja. Meski begitu, dia sering mendapat omelan dari manajernya, Ramesh Patro. Chandu selalu sabar menghadapi atasannya itu. Tiba-tiba seorang gadis bernama Indu datang ke Dharma Mart dan mengaku sebagai kekasih Chandu. Indu juga mencium pipi Chandu sehingga manajer Patro semakin kesal. Rupanya Indu yang diperankan Sonal Chauhan sedang membuat video untuk dikirim ke sutradara film. Indu hanya menunjukkan bakat akting dan direkam oleh temannya. Tindakan Indu membuat Chandu dibully, apalagi Chandu sudah memiliki istri yang bekerja di Delhi bernama Katia ini. Mertua Chandu, Narayana, kesal mengetahui menantunya dicium cewek lain. Indu malah datang lagi menemui Chandu, namun kali ini untuk minta maaf. Tindakan kurang ajarnya demi membuat video untuk audisi film. Chandu sama sekali tidak mempersoalkan itu, hanya saja mertuanya berpikir buruk. Chandu merasa tidak enak. Lebih-lebih Chandu tinggal di rumah mertuanya. Misunderstand mat karna. Thank you. Oke. Setelah pulang, Indu ditunggu sekelompok preman anak buah Menteri Govardhan. Ternyata Indu adalah adik Rajiv yang merupakan saksi pembunuhan Inspektur Rasul. Indu diancam untuk segera memberitahu keberadaan kakaknya jika ingin selamat. Indu merasa tidak aman tinggal di tempat itu. Dia pindah ke komplek baru dan tanpa sengaja menjadi tetangga Chandu. Kedatangan Indu tentu saja tidak disukai oleh mertua Chandu. Hal itu diceritakan ke istri Chandu, Katia, melalui telepon. Namun Katia tidak mempermasalahkannya karena percaya Chandu tidak mungkin selingkuh. Hai Chanduji. Hari terus berganti. Preman anak buah menteri menemukan keberadaan Indu. Mereka kembali menanyakan tentang Rajiv. Indu tetap mengaku tidak mengetahui di mana kakaknya. Chandu yang lugu menanyakan apa masalah Indu. Pimpinan preman, Vicky Bai, meminta Chandu tidak ikut campur. Vicky beralasan kakak Indu melarikan diri karena tidak bisa membayar hutang. Jika sekali lagi Indu tidak menginformasikan keberadaan kakaknya, Indu diancam akan dibunuh. Chandu pun jadi terdiam.
Sepertinya Indu tidak mempedulikan ancaman itu. Besoknya dia sibuk mengikuti audisi film. Indu menelpon Chandu karena berhasil memenangkan audisi. Saat itulah Indu diculik. Halo, Indu? Untuk menyelamatkan nyawa Indu, Chandu mengambil uang tabungannya untuk melunasi hutang kakak Indu. Chandu mendatangi tempat Vicky Bai dan gengnya. Di sana juga ada Vamsi, anak menteri. Chandu menyerahkan uang dan meminta Indu dilepas. Tindakannya justru ditertawakan. Chandu diusir pergi. Namun di sana, Chandu melihat Indu sudah babak belur karena disiksa. Sungguh perih hati Chandu melihat kondisi Indu. Vamsi menegaskan Indu akan dilepas hanya jika kakaknya datang. Sekali lagi Chandu memohon. Sayangnya tidak digubris. Chandu pun melangkah pergi. Ternyata Chandu pergi untuk mengunci pintu. Gaya Chandu seketika berubah. Dia bukan pria lugu lagi. Tatapan matanya sangat menakutkan. Chandu menunjukkan sisi berbeda. Semua preman dibunuh dengan sadis dan bengis. Siapakah Chandu sebenarnya? Vamsi ketakutan melihat pria yang dioloknya telah berubah menjadi singa. Chandu sama sekali tidak peduli identitas Vamsi sebagai anak menteri. Chandu membunuh Vamsi dan Vicky Bai saat itu juga. Setelah pembunuhan brutal itu, Chandu membawa Indu ke rumah sakit. Chandu kembali bekerja seperti biasa. Seolah-olah membunuh adalah hal biasa bagi Chandu yang dikenal polos dan lugu. Kematian Vamsi membuat ayahnya, Menteri Govardhan, sangat berduka. Govardhan bergandengan tangan dengan gangster bernama Pandu Bai untuk memburu pembunuh Vamsi. Chandu tidak pernah khawatir dengan gangster manapun. Masalah yang ditakutkan justru kedatangan sepupu istrinya, Sruti. Mengingat selama ini Sruti lah yang selalu teleponan dengan ayah Katia dan mengaku sebagai Katia. Sruti terpaksa membohongi keluarganya karena permintaan Chandu. Belum lagi Chandu harus menghadapi balas dendam Menteri Govardhan. Gangster Pandu dan Inspektur Prabhakar menemukan wajah Chandu di laptop Indu. Wajah itulah yang tertangkap kamera CCTV memasuki lokasi pembunuhan. Pandu yakin jika pembunuh Vamsi adalah orang di foto itu. Chandu ji? Indu sendiri baru keluar dari rumah sakit. Kakaknya, Rajib, tidak bersembunyi lagi setelah kematian Vamsi. Rajib sangat berterima kasih atas bantuan Chandu. Chandu mengingatkan Rajib agar tetap berhati-hati. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Chandu meminta Rajib pergi jauh. Rajib bisa menemui salah seorang pemilik hotel di Mumbai. Chandu memastikan Rajib akan mendapatkan pekerjaan di sana. "Siapa Anda sebenarnya?" tanya Rajib yang hanya dibalas senyuman. Masalah juga terjadi di Dharma Mart. Seorang pegawai, Babji, mencuri uang perusahaan sebesar 5 lakh atau sekitar 100 juta rupiah karena kepepet. Babji terpaksa melakukan itu untuk mahar pernikahan anak perempuannya. Manajer perusahaan, Ramesh Patros, sangat marah mendapat laporan ada uang yang dicuri. Semua karyawan dikumpulkan. Polisi juga sudah dipanggil. Babji sangat ketakutan. Chandu yang melihat gelagat Babji memintanya untuk tetap tenang. Polisi yang datang memeriksa dipimpin Prabhakar selaku CI setempat. Prabhakar kaget melihat wajah pembunuh ada di sana. Dialah Chandu yang tiba-tiba mengaku sebagai pelaku pencurian uang. Tindakan Chandu sebenarnya untuk menyelamatkan nasib Babji. Prabhakar langsung menyeret Chandu ke kantor polisi. Peristiwa itu diliput media. Namun Chandu diberitakan sebagai karyawan yang mencuri uang 5 lakh di perusahaan cabang Dharma Mart. Pimpinan perusahaan Dharma Group yang ada di Delhi, Raja Sekar Dharma, tidak peduli dengan peristiwa itu. Tapi masalahnya, orang yang mengaku sebagai pencuri adalah Chandra Sekar alias Chandu. Saat itu juga, Raja Sekar terbang ke Hyderabad untuk menemui Chandu. Sementara Chandu memilih tutup mulut saat diinterogasi polisi. Keluarga Chandu bersama Indu dan warga kompleks datang menuntut Chandu dibebaskan. Karena tidak mungkin Chandu yang dikenal orang baik melakukan pencurian. CI Prabhakar tidak peduli. Prabhakar sama sekali tidak tertarik dengan kasus pencurian uang. Prabhakar mengamankan Chandu karena telah membunuh anak menteri. Prabhakar kemudian membawa Chandu ke lokasi sesuai arahan menteri dan Pandu. Tidak berselang lama, Raja Sekar dan jajarannya tiba di kantor polisi.
Mertua Chandu, Narayana, kaget melihat pemilik perusahaan datang langsung. Raja Sekar marah mengetahui Chandu tidak ada di kantor polisi. Raja Sekar adalah pengusaha yang sangat berpengaruh. Seluruh pejabat tinggi India dihubungi atas penangkapan Chandu. Komisaris polisi bahkan bergegas datang menemui Raja Sekar. Sebenarnya Raja Sekar sama sekali tidak khawatir dengan keselamatan Chandu. Senjata apapun tidak bisa membunuh Chandu. Dia sendiri adalah senjata paling berbahaya, ungkap Raja Sekar. Keyakinan Raja Sekar 100% benar. Chandu yang ingin dibunuh justru membalikkan keadaan. Chandu menghajar semua anak buah menteri. Pandubai dan menteri juga dibuat terluka parah. Si Ai Prabhakar ingin membunuh Chandu dari belakang. Saat itulah Raja Sekar bersama polisi datang. Prabhakar yang justru ditangkap. Raja Sekar juga menampar Prabhakar karena ternyata Chandu bukanlah karyawan perusahaan. Chandu merupakan pemilik perusahaan sesungguhnya. Dia adalah ketua perusahaan Dharma Group, Chandra Sekar Dharma. Adede dictator! Highest taxpayer in India, Chandrasekhara Dharma. Kekayaan Chandu sangat melimpah, bahkan tercatat sebagai pembayar pajak tertinggi di India. Chandu adalah pengusaha yang mampu mengontrol keuangan negara. Dia baik bagi orang baik dan buruk bagi orang jahat. Dia disebut sebagai diktator, ungkap mantan sekretaris pribadi Chandu. Mertua Chandu, Narayana dan keluarganya merasa syok mengetahui fakta itu. Bagaimana bisa Chandu yang selama ini hanya karyawan rendahan ternyata miliarder terkaya di India? Narayana menelpon anaknya Katia untuk meminta penjelasan. Tapi nomor itu milik Seruti, bukan Katia. Calon suami Seruti yang mengangkat panggilan bicara jujur jika Narayana salah sambung. Narayana merasa telah dibohongi selama ini. Dia menemui langsung Seruti. Narayana memarahi Seruti atas kebohongannya. Saat itulah Chandu juga datang bersama Raja Sekar. Chandu ingin menjelaskan semuanya. Emosi Narayana malah semakin membuncah. Jika Seruti berpura-pura menjadi Katia, lalu di mana Katia? Akhirnya Chandu menceritakan identitas aslinya dan semua yang telah terjadi. Dulu Chandu alias Chandrasekhar Dharma dikenal dengan julukan diktator di Delhi. Chandu adalah ketua perusahaan Dharma Group yang tidak pernah mau mengekspos diri. Dia bekerja di balik layar dan membiarkan kakaknya Raja Sekar tampil di depan. I am the dictator! Chandu bukan sekedar pengusaha biasa. Dia pelindung orang-orang jujur. Mafia yang berani mengusik pengusaha akan dihabisi. Begitu pula jika ada pengusaha licik. Chandu tidak segan-segan menghancurkannya. Chandu melakukan apapun yang dia anggap benar. Semua orang sangat menghormatinya. Baik itu pengusaha, mafia, hingga pejabat negara. नमस्कार सर, ये क्या सर? Di perusahaannya sendiri, Chandu sering mendapat keluhan terkait kakak iparnya, Sivaram yang menjadi GM perusahaan. Wajah Chandu yang tidak pernah muncul sebagai ketua Dharma Group bisa dimanfaatkan untuk melakukan penyelidikan. Saat itu, Chandu melihat manajer penjualan, Katia, marah-marah kepada karyawan. Chandu kemudian menyamar sebagai pengangguran yang sedang butuh pekerjaan. Katia berbicara sinis dengan Chandu, namun pengetahuan Chandu tentang ekonomi dan bisnis membuat Katia kagum. Reports है, $150 billion. Orang pintar seperti Chandu dinilai tidak layak bekerja sebagai karyawan. Jangan mau bekerja di sini, Anda tidak akan pernah bisa maju. Banyak skandal di sini, ungkap Katia. Chandu tetap ngotot ingin bekerja. Katia mengajaknya melanjutkan obrolan di bus sambil pulang. Menurut Katia, perusahaan tidak pernah mempedulikan kenyamanan karyawan. Transportasi khusus karyawan saja tidak ada. Toilet wanita juga tidak terpisah. GM Sivaram hanya sibuk dengan karyawan wanita. Namun karyawan seperti dirinya tetap bertahan kerja demi gaji. Jika Anda benar-benar butuh pekerjaan, saya akan rekomendasikan nama Anda ke teman saya, ucap Katia sebelum berpisah. बहुत हो गया हाँ चलो. Tidak butuh waktu lama bagi Chandu untuk melakukan perbaikan. Katia sampai terbengong. Fasilitas transportasi kini disediakan untuk karyawan. Asuransi kesehatan, jadwal libur hingga toilet wanita sesuai dengan aspirasi Katia. Belum selesai Katia memikirkan apa yang sebenarnya terjadi,
Katia semakin dikejutkan dengan menerima penghargaan sebagai karyawan terbaik. Puncaknya, Katia hampir dibuat pingsan melihat ketua Dharma Group yang akan memberikan penghargaan. Dialah Chandrasekhar Dharma alias Chandu. Katia seperti tidak percaya dengan semuanya. Belum hilang rasa malunya karena sempat merendahkan Chandu, Katia kembali didatangi. Tapi kali ini Chandu datang sebagai miliarder terkaya India. Tujuan kedatangan Chandu untuk mengajak Katia menikah. Chandu tidak memiliki banyak waktu untuk PDKT dan pacaran. Sepupu Katia, Seruti nyeletuk menyebut tidak mau menikah. Hal itu membuat Katia jengkel karena Katia setuju banget menikah dengan bosnya. Seruti memang jahil, dia memiliki kemampuan impersonate seperti Rina Nose yang bisa meniru suara orang lain. Pilihan calon istri Chandu pasti didukung keluarganya. Meski kaya raya, mereka tidak pernah mengutamakan materi. Keluarga Chandu bahkan selalu membantu sebuah pabrik kapas milik Hari Prasad agar tetap beroperasi. Padahal pabrik tersebut sama sekali tidak memberikan keuntungan. Bagi Chandu, bisnis tidak harus selalu tentang untung. Tapi kepuasan hati juga sangat penting. Dulu ayah Chandu bekerja sebagai buruh di pabrik itu. Sudah menjadi kewajiban Chandu untuk balas jasa. Masalah datang dari investor Italia yang ingin membangun pabrik kimia. Investor itu mengincar lokasi di tempat pabrik milik Hari Prasad. Untuk mewujudkannya, sang investor meminta bantuan tokoh berpengaruh India bernama Mahima Rai. Sosok Mahima Rai dikenal sebagai tokoh spiritual. Perdana Menteri India saja meminta berkahnya. Namun di balik itu, dia wanita jahat. Apapun keinginannya harus tercapai. Menantu Mahima Rai, Viswambar, selalu siap mematuhi perintah. Kini, pabrik kapas milik Hari Prasad ingin dibeli untuk diubah menjadi pabrik kimia. Hari Prasad tentu saja tidak setuju. Viswambar mengancam akan membunuh semua orang jika keinginannya ditolak. Sementara itu, Katia memanggil ayahnya, Narayana, di Hyderabad untuk datang bertemu calon mantu. Sayangnya, kedatangan Narayana tidak dalam suasana baik. Penyebabnya, kakak perempuan Katia baru saja ditinggalkan oleh suaminya yang kaya raya. Narayana begitu terpukul. Narayana tidak ingin nasib Katia seperti kakaknya. "Jangan lakukan kesalahan seperti kakakmu yang menikah dengan orang kaya," ucap Narayana. Katia jadi kebingungan. Ketika Chandu datang, Katia meminta Chandu mengubah identitas. Ayahnya tidak akan menyetujui pernikahan jika mengetahui Chandu orang kaya raya. Terpaksa deh Chandu mengikuti semua arahan Katia. Katia akan berbicara jujur kepada ayahnya setelah pernikahan selesai. Chandu kemudian diperkenalkan sebagai karyawan yang bekerja di bawah Katia. Penampilannya juga diubah. Sekretaris pribadi Chandu dibuat menjadi bos. Chandu juga mengakui jika dirinya yatim piatu. Narayana percaya dengan kebohongan itu. Apalagi Chandu menyebut gajinya lebih sedikit dibandingkan Katia. Akhirnya Narayana menyetujui pernikahan. Keluarga Chandu tidak setuju dengan semua drama itu. Pernikahan Chandu harus dilakukan dengan megah. Untuk menyiasatinya, perusahaan membuat undian berhadiah. Siapapun karyawan yang memenangkan undian, maka pernikahannya akan dibiayai dan diurus perusahaan. Tentu saja undian itu dimenangkan Katia. Acara pernikahan sudah siap dengan kemegahan. Keluarga Chandu diperkenalkan sebagai pemilik perusahaan. Disitulah Narayana mengenal Raja Sekhar Dharma. Ketika tamu undangan datang, Narayana heran dengan banyaknya petinggi negara yang hadir. Untungnya Narayana berpikir itu undangan pimpinan perusahaan. Setelah ritual pernikahan selesai, dengan penuh bangga, Narayana memberikan hadiah cincin emas 22 karat untuk menantunya. Sedangkan dari pihak perusahaan mengaku hanya memberikan hadiah kecil. Mereka menyerahkan emas senilai 300 crore. Keluarga Katia hampir pingsan mendengar itu. Oh my god. Hadiah khusus juga diterima dari Raja Sekhar dan Hari Prasad. Pernikahan Chandu dan Katia benar-benar membahagiakan. Keluarga Katia pun kembali ke Hyderabad. Katia jadi bisa menikmati berbagai fasilitas sebagai istri miliarder Chandrasekhar Dharma. No, nothing doing. 1 bulan berlalu, investor Italia mendesak Mahima Rai untuk menyerahkan lahan yang diminta. Menantunya Viswambar bergerak cepat menghancurkan pabrik Hari Prasad. Karyawan di sana dibunuh, Hari Prasad juga ditembak dan pabrik dibakar. Chandu terlambat mendapat informasi. Dia menemukan Hari Prasad sudah sekarat.
Hari Prasan menghembuskan napas terakhir setelah menceritakan pelakunya adalah Viswambar. Chandu sangat murka. Dia mengamuk menyerang tempat Viswambar. Namun Viswambar berhasil melarikan diri dan bersembunyi. Chandu menemui Mahima Rai. Wanita seperti Mahima Rai tidak pantas dihormati. Chandu memberikan waktu 48 jam kepada Mahima Rai agar menyerahkan Viswambar untuk dibunuh. Chandu diingatkan oleh keluarganya agar tidak memperpanjang masalah dengan tokoh agama seperti Mahima Rai. Apalagi karena alasan pabrik yang tidak berguna. Chandu memarahi keluarganya yang tidak bisa menghormati nilai sejarah ayah mereka. Saya pasti akan membunuh Viswambar, tegasnya. Kekhawatiran keluarganya sangat beralasan. Tidak lama, semua keluarga Chandu yang sedang di rumah diculik. Mereka dibawa ke rumah Mahima Rai. Chandu bergegas menyelamatkan keluarganya. Kini Mahima begitu sesumbar di hadapan Chandu. Mahima meminta Chandu bersujud, mohon ampun dan meninggalkan Delhi. Hanya dengan begitu, keluarganya akan dilepas. Chandu harus menyadari kekuatan dan jaringan yang dimiliki Mahima. Saya sudah terbiasa membunuh politisi. Bagi saya, Anda hanya butiran debu, ujar Mahima. Chandu hanya diam tanpa bicara apa-apa. Namun yang tidak diduga, keponakan Mahima di Uttar Pradesh menelpon meminta pertolongan. Keponakannya telah diculik dan berada di bawah todongan senjata. Keluarga Mahima di Kanada dan Italia juga menelpon. Mereka semua sudah diculik. Giliran Chandu yang tersenyum melihat kepanikan Mahima. Anda menculik keluarga saya yang ada di rumah, tapi saya bisa menculik keluarga Anda di seluruh dunia. Inilah yang disebut jaringan, ucap Chandu. Mahima yang justru memohon agar keluarganya dilepas. Mahima mengaku kalah. Istri dan keluarga Chandu pun dilepaskan. Rupanya Chandu juga sudah menculik Viswambar. Sesuai janji, Chandu membebaskan keluarga Mahima kecuali Viswambar. Chandu memerintahkan Viswambar ditembak mati. Mahima tidak terima menantunya dibunuh. Mahima bersama puluhan anak buahnya menghadang Chandu dan keluarganya. Chandu berusaha sekuat tenaga menghadapi para penyerang. Serangan itu masalah sepele bagi Chandu. Persoalannya, keluarga Chandu juga dalam bahaya. Bahkan Katia terkena tusukan senjata. Katia sekarat. Parahnya, keluarga Chandu tidak mau membantu. Mereka tidak ingin nyawanya terancam karena terus bersama Chandu. Dalam situasi itu, Chandu ditinggalkan oleh keluarganya sendiri. Katia sangat sedih melihat nasib yang dialami suaminya. Katia meminta Chandu berjanji untuk tinggal bersama keluarganya saja di Hyderabad. Chandu mengiyakan semua keinginan Katia yang sedang sekarat. Sejak itulah Chandu pergi ke Hyderabad dan menyamar menjadi karyawan di perusahaan cabang Dharma Mart di sana. Sementara Raja Sekar juga kecewa dengan sikap keluarganya. Seharusnya mereka menyadari kekayaan yang ada saat ini berkat Chandu. Bagi Raja Sekar dan istrinya, Chandu sama seperti Tuhan. Adik-adiknya merasa bersalah dan meminta maaf. Mereka ingin mencari Chandu, tapi Raja Sekar melarang. Karena jika Chandu sudah membuat keputusan, tidak ada yang bisa mengubahnya. Cerita tentang masa lalu sudah selesai. Narayana dan keluarganya terharu mengetahui pengorbanan besar menantunya. Pertanyaannya, di manakah Katia saat ini? Ternyata Katia masih hidup. Selama ini Katia koma dan dirawat di rumah sakit. Kini Katia sudah sadar dan bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Mereka saling memaafkan tanpa ada sandiwara pura-pura miskin lagi. Kabar buruknya, Raja Sekar memberitahu jika Viswambar masih hidup. Chandu telah dihianati anak buahnya sendiri karena uang. Kondisi Delhi juga semakin buruk sejak kepergian Chandu. Mahima Rai dan Viswambar semakin berkuasa. Raja Sekar meminta Chandu untuk kembali. Chandu akhirnya ikut kembali ke Delhi. Informasi itu langsung diterima Viswambar dari seseorang. Viswambar dan Mahima Rai jadi panik. Mereka harus segera membunuh Chandu. Ipar Chandu yang jahat, Sivaram, datang menawarkan diri menjadi sekutu. Sivaram juga menginginkan kematian Chandu yang sering menghinanya. Mereka pun sepakat bekerja sama. Keesokan harinya, Viswambar membawa pasukan lengkap ke tempat Chandu dan keluarganya.
Lokasi candu diketahui dari Sivaram. Viswambar sangat bersemangat untuk membunuh candu, tapi tiba-tiba beberapa mobil anak buah Viswambar meledak. Ternyata Sivaram yang meletakkan bom itu. Saya membawa Anda ke sini bukan untuk membunuh candu, tapi untuk membuat Anda terbunuh, ucap Sivaram kepada Viswambar. Candu kemudian membunuh semua anak buah Viswambar. Untuk benar-benar menyelesaikan masalah, Viswambar juga dihabisi. Satu orang lagi yang masih tersisa yaitu Mahima Rai. Candu menemui Mahima yang sedang menanti kabar kematian Candu. Andaikan saja Mahima bukan wanita, Candu akan langsung membunuhnya. Tapi karena wanita, Candu meminta Mahima pergi meninggalkan India. Jika tidak, Mahima akan mati seperti menantunya. Film selesai. Bye-bye.